Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Hartarto Wicaksono mau mempresentasikan tentang kejahatan terorisme, yaitu Amerika Serikat dalam mengintervensikan ISIS. Yang pertama, latar belakang ISIS. Islamic State is sebagai nama yang paling terbaru digunakan untuk saat sekarang ini. Yang sebelumnya berasal dari beberapa nama yang mengalami pergantian seperti Islamic State in Iraq and the Levant atau ISIL, atau Islamic State of Iraq and Al-Sham atau ISIS, atau Negara Islam Irak dan Suriah atau NIIS, atau lebih dikenal dengan daerah perbedaan nama berdasarkan letak geografis yang ingin dikuasai oleh IS. Pada tahun 2014, kelompok ini meresmikan nama terbaru mereka secara mendunia sekaligus mendeklarasikan negara khalifah yaitu Islamic State atau IS. Sejak saat itu, kelompok Syiah tersebut mulai mengambil alih kekuasaan dan melakukan represi terhadap kaum religi Sunni. Banyak orang-orang dari kaum Sunni yang tidak terima dengan represi atau yang dilakukan oleh kaum Syiah tersebut. Orang-orang kelompok Sunni perlahan-lahan mulai melakukan pemberontakan. Sejak saat itu, kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda mulai datang ke negara Irak untuk melawan tentara-tentara Amerika Serikat yang tersisa di wilayah tersebut. Kelompok-kelompok teroris yang ada pun semakin membuat suasana perpecahan di Irak semakin memanas. Insiden tersebut menciptakan perang saudara di Irak dan meninggalkan Irak dalam kondisi terpecah belah secara agama. Pada awalnya, kelompok ini merupakan bentuk Amerika Serikat, namun seiring berjalannya waktu, dengan perubahan geopolitik ISIS menjadi musuh Amerika Serikat akibat serangan kilat NIS. Korban jiwa di kalangan masyarakat sipil diperkirakan telah melampaui angka 2.400 orang. Mereka juga telah menyebabkan sejumlah 30.000 warga di timur Suriah mengungsi. Perang Mosul yang terjadi selama November 2016, Juli 2017, sampai Juli 2017, di mana PBB mencatat sebanyak 741 warga sipil dieksekusi mati oleh Mosul. Di Mosul, Irak. Menurut sebuah laporan dari misi bantuan PBB untuk Irak dan kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia. Pertempuran ini mengakibatkan korban sebanyak 2.521 warga sipil yang terbunuh dan 1.673 korban luka. Untuk melawan perbuatan dari NIS, mendapatkan kecaman dari dunia internasional karena melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap suku minoritas seperti membunuh, menjadikan wanita sebagai budak seks. Selanjutnya, Amerika Serikat akhirnya turut campur dalam konflik NIS, sehingga AS memberikan bantuan guna mengurangi dampak yang terjadi selama konflik tengah berlangsung. Amerika Serikat membantu pemerintah Irak dan menyelamatkan pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan oleh NIS. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa intervensi militer dan intervensi kemanusiaan. Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat bukan merupakan tindakan yang mengganggu otoritas suatu negara, melainkan suatu upaya yang menyelesaikan konflik yang telah terjadi sekaligus upaya yang menstabilkan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh NIS di Irak dan Suriah. Bentuk intervensi kemanusiaan yang dilakukan juga dianggap tidak melanggar hukum internasional dikarenakan tujuan yang cukup jelas, yaitu membantu pemerintahan Irak dan Suriah melawan NIS yang mengganggu perdamaian dan keamanan dunia dan bertujuan untuk menegakkan hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi di Irak dan Suriah. Hal ini juga tidak bertentangan dengan pasal 2 Piagam PBB karena tidak mengganggu integritas teritorial dan kebebasan politik Irak dan Suriah. Lalu juga sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2249 yang isinya determined to combat by all means this unprecedented threat to international peace security. Sehingga pada tanggal 12 Juni 2014 melalui Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan bahwa Amerika Serikat siap memberikan bantuan apapun guna menangani atau melawan tindakan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh NIS dan AS.
juga telah melakukan perbicaraan kepada manusia Irak. Gelombang militer ISIS di Suriah dan Irak pada 2013 dan 2014 adalah kebangkitan bagi kekuatan regional dan global, meskipun dilatih oleh Amerika Serikat dan menelan biaya antara 8 miliar dolar hingga 25 miliar dolar. Pasukan keamanan Irak hancur pada musim panas 2014 oleh ISIS, yang dilakukan oleh pasukan yang hanya berjumlah ratusan atau sekitar ribuan, menangkap negara-negara tetangga dan kekuatan besar yang lengah. Seluruh strategi ISIS dibangun di sekitar visi milenarian, keyakinan terjadinya sebuah transformasi besar dalam sebuah siklus tertentu. Dengan ditandai datanya, seseorang yang mampu mengubah tatanan masyarakat tersebut yang dilaksanakan dengan pendekatan ideologis tanpa kompromi dan tanpa ampun, yang ditujukan untuk membentukkan kekhalifahan abadi. Kunci keberhasilan yang diharapkan pada awalnya didasarkan pada musuh dekat, tetapi kemudian berkembang dan menargetkan pada musuh jauh juga. Karena alasan yang jelas bahwa organisasi teroris umumnya menandiri dari pengendalian wilayah. Selanjutnya, bagaimana percaya bahwa kekhalifahan akan menjadi magnet, dan dengan demikian bertahan dalam upayanya untuk mengubah sistem negara yang ada di wilayah tersebut. Paradoks dari upaya ISIS untuk menciptakan negara adalah bahwa walaupun ia menolak tatanan Westphalia, namun ISIS tetap mengadopsi banyak ide mengenai kewarganegaraan yang telah di Westphalia. Dalam hal wilayah, ISIS telah menduduki wilayah yang luas di Irak dan Suriah. Saat ini, ISIS beroperasi secara bebas antara wilayahnya di Suriah dan Irak. Kemudian tidak ada perbatasan yang efektif antara kedua negara. Menurut perkiraan terbaru, itu mengendalikan hampir 33% dari Irak dan 35% dari Suriah. Efektif antara kedua negara, menurut perkiraan terbaru, untuk mengendalikan hampir 33% dan Irak 35% dari Suriah, diyakini bahwa sekitar 4 juta warga Irak dan Suriah saat ini tinggal di kota-kota yang dikuasai ISIS. Pada bulan September 2014, ISIS juga telah membangun sistem sosial yang berfungsi dapat menyediakan layanan dasar seperti gas, makanan, dan lain-lain untuk warga negara baru di daerah di bawah kendalinya. ISIS mempertahankan pasukan normal listrik, air, makanan, dan bensin, memulihkan fasilitas kota yang ada di Departemen Kesehatan, mencegah kejahatan dengan hukumnya yang ketat, menghentikan serangan teroris, dan memungut pajak sesuai dengan hukum. Banyak warga Sunni yang tinggal di wilayah di bawah kendali ISIS menganggap bahwa ISIS lebih efektif daripada pemerintah Irak dan Suriah dalam mengelola dan menyediakan layanan dasar. ISIS bukan gerombolan yang tidak tertib, tetapi muncul secara disiplin sebagai fenomena baru di masyarakat internasional. Berbeda dengan kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin dan Al-Qaeda yang telah berbicara tentang ISIS untuk menghalang dukungan politik. ISIS telah mengambil langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan itu. Dalam arti tertentu, ISIS bertujuan untuk menjadi entitas politik khilafah Sunni, sebuah teokrasi Islam di dunia, namun ISIS sangat ekstrim, di mana ISIS mengikuti bentuk ketat Islam Sunni dan tidak toleran terhadap mereka yang tidak sejalan dengan ideologinya. Termasuk Muslim Syiah, secara keseluruhan ambisi ISIS adalah untuk menciptakan ISIS Sunni atau murni, yang diperintah oleh interpretasi brutal terhadap syariah untuk segera melenyapkan batas-batas politik Timur Tengah yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan Barat pada abad ke-20, dan untuk memposisikan dirinya sebagai satu-satunya otoritas politik, agama, militer atas semua Muslim dunia. Selanjutnya, penyelesaian kasus dengan PBB. Pada tanggal 15 Agustus 2014, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi nomor 2170 dengan tajuk Combating Gross Widespread Abuse of Human Rights by Extremist Group in Iraq, Syria. Dalam resolusi,
nomor 2170 ini Perserikatan Bangsa-Bangsa memerintahkan negara-negara agar melakukan penolakan terhadap paham kelompok ekstremis Islamic State of Iraq and Syria dan mencegah warga negara untuk bergabung dengan kelompok radikal tersebut. Intervensi Amerika Serikat terhadap NIS dikarenakan banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban akibat perang dan keinginan untuk menghentikan pergerakan NIS melalui bantuan militer ke Irak dan Suriah. Amerika Serikat juga membentuk koalisi internasional dengan 60 negara lainnya dalam US-led Coalition untuk menghadapi ancaman NIS bagi dunia internasional pada tanggal 10 September 2014. Serangan ini berdasarkan Undang-Undang Otoritas Penggunaan Kekuatan Militer Melawan Teroris atau disebut dengan AUMF pada tanggal 2001. AUMF ditetapkan sebagai undang-undang sepekan setelah peristiwa 9 atau 11 yang digunakan sebagai dasar hukum untuk kampanye AS melawan teroris internasional. AUMF menyatakan Presiden AS memiliki otoritas untuk memburu jaringan teroris Al-Qaeda dan negara yang melindungi mereka. Mandat tersebut diterjemahkan oleh pemerintah George Bush dan Obama untuk melancarkan operasi anti-terorisme di seluruh dunia. Amerika Serikat yang mempunyai hegemomi di Timur Tengah seperti Irak dan mempunyai kepentingan politik di Suriah perlu melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventifnya yaitu Amerika Serikat melakukan pembentukan koalisi internasional dan upaya represifnya adalah Amerika Serikat melakukan serangan militer terhadap gerakan NIS. Dalam menghadapi NIS, Amerika Serikat mendapat bantuan dari organisasi Irak dan Suriah seperti Peshmerga, Kurdish Militant Group, Kurdistan Worker Party atau dengan disebut PKK, Syrian Army serta People's Protection Units atau disingkat sebagai YPG. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2014 menjadi serangan pertama ke Suriah. Dari serangan ini mendapat dukungan dari beberapa negara seperti Prancis, Inggris, Australia, Jepang, Bahrain, Kanada, Arab, Saudi, Belanda, Turki, Uni Emirat Arab, Jerman, Yordania, dan Qatar. Hasil koalisi ini dapat merebut daerah Kobani dari Nis pada tanggal 4 Desember 2014. Bertepat pada markas NATO, Brussels Menteri Luar Negeri dari 60 negara berkumpul untuk membahas lanjutan dari usaha menghadapi ancaman IS. Pertemuan tersebut lebih membahas jauh tentang ideologi, pendanaan, serta proses rekrutmen anggota IS. 60 negara tersebut berasal dari 10 negara yang sudah terlebih dahulu mengadakan pertemuan pada 5 September. 18 negara yang sudah tergabung dalam pertemuan yang dipimpin oleh Prancis pada 15 September. Sebelumnya di Paris, terkecuali Cina dan Rusia. 33 negara tambahan yang ikut tergabung yaitu Albania, Austria, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Estonia, Finlandia, Georgia, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Kosovo, Latvia, Lituania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Montenegro, Maroko, Selandia Baru, Portugal, Korea Selatan, Romania, Serbia, Singapura, Slovakia, Slovenia, Somalia, Swedia, Taiwan, dan Ukraina. Tujuan dari koalisi internasional ini sangat jelas, yaitu untuk melawan NIS di Irak dan Suriah yang meliputi memutuskan pendanaan NIS serta memberikan dukungan dalam bentuk operasi militer. Banyaknya negara yang tergabung dalam koalisi internasional bentukan Amerika Serikat ini membuat bertambahnya bantuan untuk melawan kekuatan IS. Beberapa negara yang tergabung dalam koalisi telah berkontribusi baik dalam hal militer ataupun non-militer. Negara-negara yang tidak memberikan intervensi kemanusiaan dalam bentuk bantuan militer melakukan intervensi kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan kemanusiaan langsung kepada pemerintah negara.
Tercatat negara lain selain Amerika Serikat yang bergabung dalam koalisi internasional seperti Switzerland, Belgia dan Jepang telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana dan bantuan emergensi. Selanjutnya, tindakan Amerika melalui ICTS. Pada bulan 2014, Amerika Serikat telah meluncurkan dana yang cukup besar dalam hal intervensi kemanusiaan dalam bentuk bantuan militer. Tidak tanggung-tanggung, Amerika Serikat memberikan 450 juta US dollar guna membiayai pelatih para pejuang Persmerga pada tanggal 9 September 2015. Amerika Serikat mengerahkan tambahan pasukan ke Irak sebanyak 450 tentara guna merebut kembali daerah Anbar yang telah dikuasai oleh ISIS, sehingga menambah jumlah personel militer Amerika Serikat, yaitu sebanyak 3.500 orang. Tidak hanya personel militer, Amerika Serikat juga mengirimkan senjata dan peralatan bagi pasukan Irak. Irak minta lebih banyak bantuan internasional untuk perangi ISIS 2015. Dalam intervensi kemanusiaan, dalam bentuk bantuan kemanusiaan, Amerika Serikat juga turut memberikan bantuan makanan kepada korban dan pengungsi Irak akibat konflik yang telah berlangsung. Upaya Amerika Serikat dalam hal intervensi kemanusiaan berbentuk bantuan militer guna melawan IS atau ISIS. Terlihat bahwa Amerika Serikat konsisten memberikan bantuan berupa serangan udara kepada kelompok IS atau ISIS, lebih dari bantuan yang telah dilakukan oleh koalisi internasional lainnya. Hal-hal itu terjadi dikarenakan Amerika Serikat berkepentingan menjaga stabilitas Irak dengan memperkuat militernya. Sebab itu, negeri dua sungai tersebut mendapatkan bantuan sebesar 1,2 miliar US dollar per tahun yang berwujud kendaraan tempur, artileri berat, dan berbagai jenis persenjataan konvensional lainnya. Saat yang bersamaan, Amerika Serikat juga meluncurkan 350 juta US dollar ke militer Kurdi guna memfasilitasi mereka dalam perang melawan IS atau ISIS. Upaya represif yang dilakukan Amerika Serikat adalah dengan melakukan intervensi kemanusiaan berwujud bantuan militer dan juga bantuan kemanusiaan lainnya. Mulai tahun 2014, dengan munculnya ISIS, ICTS mengalami salah satu perubahan yang paling luar biasa dalam bidang reputasi. Dalam periode yang relatif singkat, ia berubah dari yang ditakuti oleh banyak segmen publik Irak menjadi formasi yang paling dihormati di ISF. Pada Januari 2014, ISIS mengambil Fallujah dan pada bulan Juni, Mosul sebagai kota terbesar kedua Irak. ISIS juga menyebar ke provinsi Salah al-Din, Babil, dan mula mendekati Baghdad, hingga akhirnya mengambil hampir sepertiga wilayah Irak. Sebagian besar dari unit ISF tidak mampu menahan serangan ISIS, dan sepertiga brigade tentara dan polisi Irak runtuh. Sebaliknya, ICTS tetap kohensif, terus berfungsi, dan pada awalnya sebagai satu-satunya elemen ISF resmi yang melayani Irak sebagai pasukan tempur yang efektif. Pertama, bantuan pelatihan pasukan. Kedua, bantuan penegakan hukum dan data intelijen. ICTS merupakan kekuatan dari serangan utama Irak terhadap ISIS yang memimpin hampir setiap operasi kota besar hingga awal pertemuan untuk Mosul Barat pada Februari 2017. Gabungan Satuan Tugas Operasi Khusus yang dipimpin Amerika Serikat dan Irak menunjuk penasihat SOF, Amerika Serikat, dan koalisi lainnya yang sering menemani ICTS dalam pertempuran. Tetapi para penasihat umumnya tetap berada di luar jangkauan pertemuan karena pembatasan koalisi mengenai seberapa dekat mereka dan dapat mencapai musuh. Dan pada pertempuran di perkotaan, penasihat biasanya diposisikan di luar garis pertempuran.
Para penasihat dari pihak Amerika Serikat bertugas untuk membantu CTS dalam perencanaan dan koordinasi dukungan angkatan udara dari artileri, memberikan saran dan mengkoordinasikan kemajuan ICTS dengan penasihat koalisi unit ISF lainnya. Yang kedua, bantuan penegakan hukum dan data intelijen. Menurut hukum, ICTS ditugaskan dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan semua upaya kontraterorisme di Irak dengan cara penegakan hukum, membawa organisasi kembali ke akarnya. Hal ini menjadikan ICTS sebagai penanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan perencanaan kontraterorisme dan mengembangkan strategi kontraterorisme nasional yang berlaku untuk semua lembaga Irak. Untuk itu, ICTS melakukan koordinasi dan pertukaran informasi dengan entitas lain seperti Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, dan Interior Irak, serta layanan keamanan nasional, bank sentral, dan agen keamanan negara-negara lain. Bantuan dana. Kekurangan pada dana modal ICTS di dalam anggaran Irak membuat Amerika Serikat semakin mendanai ICTS dan terusan bisa bergerak dalam melawan teroris di Irak. Layanan ini menerima sejumlah dukungan Amerika Serikat sebagai bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh AS Amerika Serikat dari proses Foreign Military Sales atau bisa disebut sebagai FMS yang dikelola oleh Kantor Kerjasama Keamanan di Kedutaan Amerika Serikat di Irak. Contoh dukungan FMS untuk ini termasuk senjata kecil dan senjata berat, kacamata penglihatan malam, kacamata kendaraan, pemeliharaan kendaraan, dan lain-lainnya. Peralatan yang diberikan kepada CTS melalui Counter ISIS Train dan Equip Fund atau bisa disebut CTEF sudah termasuk kacamata penglihatan malam, senapan mesin, pelindung tubuh, roket anti-tank, AT-4, Humvee bulldozer, lapisan baja, kendaraan MRAP, dan diberikan kepada unit ISF lainnya. Permintaan ICTS untuk rudal anti-tank TOW dari Amerika Serikat ditolak, dan ini justru dipasok ke kelompok oposisi rezim di Suriah. Pada bulan Maret 2017, Departemen Pertahanan meminta tambahan dana CTF untuk membantu ICTS mengganti peralatan, terutama Humvee, hilang dalam pertempuran untuk Mosul Timur dan untuk melatih personel baru untuk memperbaiki kerugian medan perang. Pada 2017, ICTS berhasil dalam perang melawan ISIS. Meskipun ini sebagian karena bantuan intens koalisi yang diterimanya. Dukungan koalisi udara untuk operasi ICTS adalah salah satu faktor utama dalam kekalahan konvensional ISIS, dan layanan ini juga sangat bergantung pada negara-negara koalisi untuk bantuan pelatihan, peralatan, dan penasihat perang. Selanjutnya yaitu bantuan pembentukan organisasi. Untuk Amerika Serikat, kinerja ICTS menandakan keberhasilan strategi buy with and throw untuk beralih ke pasukan pengganti, sekutu, dan negara mitra selama masa perang. Sebuah strategi yang didasarkan pada pelatihan yang dilakukan oleh USA SF terhadap ICTS dengan tujuan meminimalkan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam operasi darat. Namun, sementara membatasi korban Amerika Serikat dan negara-negara koalisi lainnya. ICTS yang bersama dengan entitas ISF lainnya menyediakan sepatu boot di tanah nyaris menjadi pertempuran yang tidak efektif atau bahkan hancur. Selama perang ISIS, di sisi lain, skenario ini menyoroti salah satu kemenangan paling luar biasa dari ICTS. Kemampuannya untuk terus berfungsi bahkan dalam menghadapi kerugian yang menghancurkannya. Sementara, analisis militer tidak memiliki konsensus tentang berapa banyak korban yang dapat ditanggung unit sebelum menjadi tidak efektif dalam pertempuran. ICTS mempertahankan korban jatuh melampaui tingkat ini. Korban jauh melampaui tingkat ini. Dengan kerugian di Mosul mencapai setidaknya 50-60%. ICTS menerima lebih banyak perhatian Amerika Serikat dari unit lainnya di Irak.
Dan sekali lagi, penerima perhatian Amerika Serikat selama perang dengan ISIS, di mana hal tersebut merupakan tujuan Amerika Serikat dalam membentuk ICTS. Seperti yang dibahas di seluruh bagian ini, penekanan yang berat pada pelatihan memberi ICTS, profesionalisme, dan kemampuan yang tidak dapat direplikasi dalam elemen ISF lainnya. ICTS juga kecil dibandingkan dengan pasukan keamanan Irak lainnya yang memfasilitasi pemberian nasihat dan kemitraan. Dan Amerika Serikat sangat terlibat dalam penciptaannya, pembentukan doktrinnya dan budayanya, tetapi yang lebih penting adalah terlibat dalam penciptaan. Yang penting adalah kualitas penasihat dalam pelatih CTS, yang merupakan USASF. Salah satu fungsi utama USASF adalah melatih dan memberi nasihat kepada militer asing. Dan USASF memiliki ahlian yang signifikan di bidang ini. Terima kasih atas presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Ferry Arata Wicaksono, NIM 8111 419 419. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.